Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seluruh semua. Kembali lagi dengan saya Hermawan. Masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap keluarga Berkah Setia Purworejo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan keadaan kondisi yang sehat walafiat. Dan di kesempatan video kali ini, pagi yang cerah, yang bahagia ini, saya berada di rayon depan, dimana di rayon depan ini tempat tinggal sapi-sapi PO Jumbo dan sapi-sapi betina beserta bocil-bocilnya atau pedet-pedetnya. Mungkin bila sedulur semua menyimak atau selalu mengikuti konten kami di video mungkin pekan-pekan terakhir kemarin itu kita sempat mereview sapi-sapi betina atau penggantian keluh juga ya. Betina-betina cantik yang ada di samping saya ini, dan 1, 2, 3 dan yang keempat itu terakhir saya berbicara sedang hamil tua, tapi setelah ditunggu-tunggu kok tidak keluar-keluar atau tidak lahiran gitu. Nah, di kesempatan video ini nanti insya Allah saya akan mengajak teman-teman sedulur semua untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari betina yang bunting itu tadi, dan apakah sudah melahirkan, dan jantan atau betina kondisinya seperti apa. Setelah ini kita akan lihat bersama. Jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Baik sedulur semua, dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kami dapat memperlihatkan kepada teman-teman semua betina atau indukan yang dulu sempat kita review bunting. Kebetulan sekarang saat ini sudah mempunyai momongan ataupun bocil atau pedet, bahasa sapinya seperti itu, dan untuk jenis kelaminnya sendiri jantan. Mungkin nanti saya akan bercerita lebih bagaimana proses persalinan kemarin dan ada kendala apa sih, ada drama apa, lalu bagaimana kondisi dari pedet itu sendiri atau anakan itu sendiri. Nanti kita akan bercerita lebih, dan setelah ini mungkin kita akan lihat terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik sedulur semua, seperti inilah wujud dari pedet yang berusia kurang lebih 2 hari lebih, 2 hari 3 harian. Karena memang pada kesempatan itu kami belum bisa memberikan video secara lengkap proses persalinan, akan tetapi nanti ada sedikit video amatir dari kami yang bisa ditonton oleh teman-teman semua di Instagram seperti itu. Oke, bercerita tentang proses persalinan kemarin, memang sedikit banyak ada drama pastinya. Jadi secara tidak disengaja di malam takbiran atau malam Idul Fitri itu kami kedatangan tamu, yaitu Mas Dokter, untuk mengecek sapi-sapi yang ada di kandang Setia Farm itu sendiri, meliputi sapi jumbo, sapi rayon tengah, terus rayon belakang juga dicek semuanya. Nah, tidak disangka dan tidak dikira bahwa tidak ada niatan sama sekali saya suruh ngecek sapi betina ini yang bunting tua. Akhirnya setelah dicek kok ada yang aneh. Yang aneh itu apa ya? Ekornya itu gerak-gerak terus dan dia nggak mau tenang gitu loh. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Katanya Mas Dokter kok mau lahiran. Saya nggak percaya. Kok secepat itu dok? Gitu, kok nggak ada tanda-tanda yang lain gitu. Ya udah kita coba aja. Akhirnya sembari menunggu kopinya habis, 15 menit kemudian ada sesuatu yang keluar dari, mohon maaf,
bagian belakang sapi, yaitu mungkin bisa dibilang air ketuban ya, berwujud putih selaput gitu dan pecah. Akhirnya saya alhamdulillah kesempatan itu akhirnya sapi ini lahir, pedet ini lahir setelah Mas Paing pastinya. Yang lahir di kandang kan hanya Mas Paing dan ini. Itu bisa diatasi langsung oleh Mas Dokter. Itu kejadian mohon maaf jam 10-an, jam 10 malam. Dan kami tunggu 1 jam, tidak ada respon sama sekali untuk betina ini. Diam, tenang, tidur, makan, diam, tenang, tidur, makan. Dan pada kesempatan itu pula setelah kami menunggu sekian lama, akhirnya kami yowis frustasi mungkin ya karena nunggu lama banget. Akhirnya saya berikan kamera handphone kecil ditaruh di dalam kandang, saya panjer sampai sekiranya jam 1 dini hari malam. Itu kaki pedetnya keluar, udah keluar. Alhamdulillah setelah keluar itu bisa ditangani oleh Mas Dokter dan segera melahirkan. Jadi betina ini melahirkan pedet pas dengan halnya malam takbiran atau malam Idul Fitri. Dan sepakat kami memberikan nama Fitri walaupun pedetnya itu sendiri adalah jantan. Oke, sedulur semua, sekarang saya sudah bersama si Fitri. Alhamdulillah si Fitri dilahirkan dengan kondisi sehat walafiat secara normal atau alami. Jadi tidak ada proses yang dibantu secara langsung oleh kita ataupun Mas Dokter. Jadi memang benar-benar alami dari indukannya sendiri, keluar sendiri seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, si Fitri itu dilahirkan dengan kondisi sehat walafiat pastinya, alhamdulillah. Jenis kelaminnya jantan, lalu kakinya juga mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semua, sedulur semua, 4, tidak ada yang mohon maaf pengkor, yang cacat maupun yang tidak simetris. Insya Allah aman. Lalu untuk telurnya atau testisnya itu sendiri, itu sementara kami pegang alhamdulillah 2, artinya tidak sanglir atau tidak cacat. Entah nanti mungkin jadi 1 atau hilang semua, saya kurang paham. Tapi untuk saat ini memang jumlahnya alhamdulillah 2. Dan ekornya juga tidak putus, tidak pugut. Terus uyang-uyang atau pusarnya juga tidak suduk. Bahasanya apa ya, mungkin bisa menyimpulkan sendiri teman-teman. Tidak ada yang apa ya dulur, tidak ada yang berbau dengan pantangan orang Jawa. Lalu bentuk kepalanya indah. Karena pejantannya kami kurang tahu, ini hasil inseminasi buatan. Yang jelas insya Allah nanti bakal menemani teman-teman yang lain, junior-juniornya. Ini menjadi juniornya Putra Herseto pastinya ya. Kaki sudah, tidak ada yang cacat alhamdulillah. Kelamin juga oke, walaupun tadi pagi ini apa ya, saya juga kurang paham namanya karena baru sekali ini. Tali pusarnya itu kan masih ada kalau sapi, selama beberapa hari belum putus. Nah tadi pagi putus, nah itu sedikit rada bengkak dulur. Tapi insya Allah aman karena kami pantau terus dan kita tangani terus. Tadi pagi kita juga sudah memberikan antiseptik dan lain sebagainya agar tidak dikerumuni lalat, agar tidak diinfeksi lah, yang jelas seperti itu. Dan secara wujud fisik ya seperti inilah penampakan dari anakan yang berusia kurang lebih 2-3 harian. Lalu yang terakhir ini sedulur, bobot lahir normal dari sapi peranakan ongol itu berapa sih? Nah, karena memang mungkin berbeda pendapat, pastinya nggak ada yang sama ya. Yang super itu di atas 30, yang sedang itu 25, yang luar biasa istimewa itu di atas 40 dan lain sebagainya. Nah itu hanya parameter kita aja yang berbeda. Tapi untuk pastinya nanti kita bakal timbang si Fitri ini untuk bobotnya berapa. Karena waktu lahir kemarin kalau kita timbang nggak mungkin. Kenapa? Karena betinanya cukup agresif, cukup sayang dengan si Fitri ini. Bahkan sekarang pun itu masih muter-muter. Nggak terima kalau si Fitri itu dipegang gini, nggak terima. Mungkin nanti kalau si Fitri sudah nalar, sudah bisa mencari makan sendiri dengan
makanan yang ada di kandang muter-muter gitu itu lebih tenang. Tapi untuk saat ini saya juga tidak berani langsung menyentuhnya. Mungkin nanti kita bakal culik si Fitri untuk ditimbang sebentar, enggak apa-apa, ditemani juga oleh Mas Ipan dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup untuk kondisi fisik si Fitri. Insya Allah aman, belum ada penanganan yang harus kita lakukan. Nanti bila mana ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan seperti obat cacing dan lain sebagainya, itu insya Allah bakal kita serahkan ke yang berwenang, Mas Dokter pastinya. Sekarang kita lihat kondisi terkini dari si indukan. Yuk. Oke sedulur semua, kita bakal melihat kondisi mohon maaf secara keseluruhan dari betinanya si Fitri atau emaknya seperti itu. Karena memang perbedaannya cukup drastis sekali. Mungkin teman-teman mempunyai cerita yang lain lah pastinya ketika mempunyai ingon-ingon betina. Kemarin waktu pertama, mohon maaf sebelum bunting, sebelum lahiran, itu perutnya gede, pantatnya juga masih oke. Dan sekarang bisa kita lihat untuk perutnya sudah kempit gitu ya, sudah tipis dan pantatnya juga sudah berkurang. Akan tetapi yang paling istimewa dan paling saya senangi dari betina ini adalah rasa sayang atau rasa opennya ke pedet itu sendiri. Kenapa? Karena memang ya menurut kami ini cara pandang kami, mungkin di teman-teman berbeda. Betina yang bagus itu ya yang mempunyai rasa kasih dan sayang pastinya wasik terhadap pedetnya itu sendiri. Ketika pedet itu dipegang atau disentuh itu tidak boleh. Nah itu nanti akan menyangkut juga dengan ASI. Biasanya kalau betina sudah sayang terhadap pedetnya, ASInya pasti deras, banyak, kenceng, dan mampu mencukupi pedet itu sendiri bahkan sisa. Nah sekarang kita bisa lihat secara jelasnya gitu ya. Kapuran, bahasa Jawanya itu kapuran itu apa ya? Tempat untuk menampung air susu dari betina itu sendiri cukup besar sekali sedulur. Bila mana teman-teman ada yang paham, itu sepaham saya ini ya, satu hari paling disusu atau diambil, disedot sama pedetnya itu cuma dua puting atau 2 empengan. Selanjutnya yang 2 lagi nanti disusu besok harinya. Kenapa? Karena untuk volumenya, untuk tampungannya terlalu banyak sampai pedetnya mencret-mencret. Itu karena saking banyaknya berbusa-busa. Lah itu yang diharapkan ketika kita mencari, kita memilih indukan itu ya yang bisa memberikan kebutuhan dari pedet itu sendiri, yang nantinya untuk pertumbuhan insya Allah bisa menjadi lebih cepat dan pastinya pedetnya lebih berkualitas seperti itu. Oke, nggak mungkin saya lama-lama untuk bercerita karena sudah panas juga, dan setelah ini kita akan menculik si Fitri untuk kita timbang, dan timbangnya berapa bobotnya karena si Fitri juga belum bisa masuk timbangan sendiri. Nanti saya yang akan masuk timbangan bersama si Fitri. Selanjutnya si Fitri diturunkan dan saya ditimbang lagi. Berat saya berdua dikurangi berat saya sendiri, berapa nanti ketemu timbangan si Fitri. Bismillah teman-teman, kita culik. Semoga nggak rewel dan indukannya nggak marah sama saya. Bismillah. Wah, apa deh? Men ke. Kowe aja nang dhuwure. Bismillah. Bisa kita lihat teman-teman semua, bobot saya dan si Fitri 96,5. 96,5. Oke, kamu boleh pulang. Sekarang bobot saya 65. Tadi 96,5. Sekarang kita kurangi dulu. Sorry, berat. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat bersama proses penculikan beserta penimbangan si Fitri.
dengan hasil 96,5 berat saya dengan berat Fitri, dan berat saya sendiri 65. Artinya dikurangi dengan bobot saya, si Fitri masih mempunyai berat 31,5. Ya mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, bobot seperti itu, bobot segitu itu sudah masuk kategori sedang, besar, kecil, dan lain sebagainya. Monggo. Yang jelas harapan kami untuk si Fitri itu sendiri sehat, terus pertumbuhannya juga normal, tidak ada gangguan dari faktor indukan ataupun faktor dari luar seperti cacing dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya juga bisa menjadi generasi penerus dari senior-seniornya yang ada di kandang. Amin, seperti itu. Mungkin tidak bisa berlama-lama karena nanti kita bakal seru-seruan lagi di next konten. Salam hangat dari Fitri dan kami Setia Farm. Banyak kurangnya dalam tingkah laku, tutur kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.